Jalaiul Faisim. Ayo nih. Pegang dulu nanti kecamatan nih. Arah kecamatan. Sama saya perasaan. Mencari uang teman-teman. Hai Resa Kaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin ya. Oh, maaf lahir batin. Ya, handphone di situ. Tadi ada handphone di situ satu. Ini, nah tugasmu bikin video untuk ini. Kalau ini pegang ini, ngadap ke sana aja. Jangan belok-belok. Yang terdiri dari warga Inake, warga BPN, Ipala, Panjatan, dan Pondok Pasir. Jumlah zakat fitrah berupa beras sebanyak 620 gram dengan 117 penerima dengan jumlah penerima uang tunai sebanyak 6.858.000 rupiah. Sehingga jumlah pengeluaran zakat uang tunai sebanyak 7.696.000 rupiah. Biaya perlengkapan sebanyak 46.000 rupiah. Kemudian sisa uang zakat sebanyak 1.056.000 rupiah. Bu. Yang dilakukan oleh selama bulan suci Ramadan berupa jumlah keseluruhannya yaitu 33.036.000 rupiah. Kemudian untuk insentif khotib dan berceramah selama bulan Ramadan sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian insentif untuk imam tarwih sebanyak 7 juta rupiah. Sehingga total pengeluaran sebesar 22 juta rupiah. Hingga total dana yang tersisa sebanyak 11 juta rupiah. 11.036.000 rupiah. Demikian penyampaian mengenai pemasukan selama bulan suci Ramadan. Ketua Dr. Hasan Umar, Bendara Bapak Rasulullah. Kemudian sebelum kita memasuki pelaksanaan salat Id, insyaallah kita akan mengikuti terlebih dahulu mengenai tata cara pelaksanaan salat Id. Dan insyaallah akan dituntut oleh Ustaz Haji Tajul Mustafa. Untuk itu kami persilakan. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
تذكر ولله Ya, oke. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام bersih اللهم tuh. صل وسلم Nonton aja. على حبيبنا وسفيرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak ada kata yang paling pantas untuk banyak kita ucapkan di momen seperti ini. Momen puncak kebahagiaan, melainkan Minal aidin wal faizin rasa Ka'bah. takbir, tahmid dan tasbih. Kehadirat, keagungan, kemuliaan, ketinggian zat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang tidak terhingga, karunia yang tidak bisa terhitung, khususnya karunia penikmat iman dan Islam yang membuat kita hari ini bisa berkumpul di tempat ini dengan suasana kebatinan, kerohaniaan yang indah. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melakukan salat atau ibadah Idul Fitri, kita mengulang-ulang tata cara atau kaifiat ibadah Idul Fitri. Maksudnya agar supaya tertanam keagungan, kemuliaan, ibadah yang ringkas tetapi begitu mulia, begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengulang-ulang ini bukan karena kebiasaan, tapi ini semata-mata karena keagungan ibadah Idul Fitri. Ibadah Idul Fitri dihukumi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga disunahkan untuk dilaksanakan jika keadaan memungkinkan, diselenggarakan di lapangan terbuka. Sedianya kita akan juga menggunakan kita punya lapangan di depan ini agar supaya kriteria itu tidak bisa masuk di dalamnya, sehingga kaum muslimin, anak-anak, orang tua, bahkan wanita-wanita haid juga bisa ikut dalam kemeriahan ibadah ini untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Begitu pentingnya, ya. Walaupun sekedar mendengarkan khutbah Idul Fitri, alhamdulillah kita juga memungkinkan seperti itu. Kemudian ibadah Idul Fitri ini dibagi atas dua rangkaian. Rangkaian pertama adalah salat Idul Fitri. Kemudian rangkaian kedua adalah khutbah Idul Fitri. Yang mana kedua rangkaian ini adalah saling melengkapi, saling menyempurnakan. Adapun tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri, pertama adalah salat Idul Fitri kita jalankan secara berjamaah dipimpin oleh imam. Pertama adalah kita berniat untuk salat Idul Fitri. Ketika imam berdiri untuk bersiap-siap, maka setiap makmum Idul Fitri rakaatain mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala, ataukah dengan bahasa yang kita anggap mudah, bahasa Indonesia atau bahasa Bugis atau bahasa Makassar,
Kemudian cara kedua adalah seperti mana yang khususnya yang bermazhab Syafi'i, ketika imam takbir, maka ketika itu kita pasang niat, kita juga bertakbir menyertai imam, kemudian kita pasang niat, disertai dengan perasaan ihsan, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini sangat penting untuk kita hadirkan. Hadirkan rasa ihsan tatkala kita bertakbir. Kemudian setelah imam bertakbir, kita bertakbir, kita membaca doa iftitah. Seperti mana yang lazim kita baca, Allahu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara as-samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian disusul 7 kali takbir agar supaya kita bisa jalankan dengan tumakninah dan tidak memudahkan kita untuk lupa, maka mudahnya adalah kita ikut imam saja. Selain daripada takbiratul ihram yang tadi ditambah dengan 7 takbir. Antara takbir pertama dan takbir kedua diselingi dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu kita mendengarkan dengan penuh saksama, dengan konsentrasi penuh bacaan Fatihah daripada imam. Paling baik kalau kita tadabburi bacaan Fatihah imam. Kemudian begitu juga bacaan surah yang dibaca oleh imam. Kemudian seperti mana surah-surah biasa. Setelah kedua kita bangkit. Takbir diselingi seperti tadi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai dengan terakhir salam. Kemudian rangkaian kedua adalah khutbah Idul Fitri. Bagaimana rangkaian kedua ini? Semua peserta berjamaah salat Idul Fitri mengikuti khutbah dengan saksama, dengan baik, dengan konsentrasi penuh, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kebesaran keagungannya di hari yang mulia ini. Semoga ibadah kita, ibadah Idul Fitri kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salli sunnatul Idul Fitri Rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فلا تجعلني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila Allah bi idnihi as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal a'idun usikum wa nafsi bi taqwa faqad bazal muttaqin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين أعين dan a'idat rahimakumullah. Keberhasilan kita menunaikan amaliyah Ramadan, mulai puasa, salat lail, tadarus dan tadabbur Al-Quran, hingga menyerah pesan agama dan ceramah, serta tausiah, sungguh merupakan nikmat besar yang patut disyukuri. Alhamdulillah, kita sampaikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi nikmat, sembari bermohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai seluruh amalan kita dan menganugerahkan kita istiqamah, konsistensi dalam beribadah hingga kita dipanggil kembali menghadapnya dalam keadaan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai engkau jiwa yang tenang, pulanglah kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan rida dan diridhai, dan masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
Kita sempurnakan rasa syukur kita dengan menghaturkan salawat dan salam kepada penghulu para rasul, pemimpin umat, Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi rahmah bagi semesta. Semoga kita jadikan role model terbaik, uswah hasanah dalam kehidupan kita sementara ini dan mendapat syafaatnya kelak di akhirat yang kekal abadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Jamaah yang berbahagia, dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita semua berada pada momentum Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali suci. Idul Fitri juga berarti merayakan kembalinya kita pada titik fitrah as-simula jadita yang bersih dan suci tanpa noda dosa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tunaikan sholat dan puasa karena dasar iman dan hanya berharap balasan dari Allah akan diampunkan dosa-dosanya. Setiap kita yang mengerjakan puasa dan qiyam Ramadan berharap telah disucikan dari lumuran dosa. Karena itu kita saling menyampaikan ucapan tahniah atau selamat dalam kitab fikih Fatihah Al-Bajuri. Hukumnya disunahkan sambil berjabat tangan tentu dengan sesama muhrim. Sebaliknya, Nabi aminkan ucapan malaikat, celakalah seorang hamba yang mendapat Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan. Penyesalan tiada guna, sebab hari Ramadan yang telah berlalu tak akan kembali, dan tajian ayyamul lati madat, hari-hari yang berlalu tak akan kembali lagi. Masyarakat muslimin, fitrah kita, aksi mula jadi ta'idi berupa tauhid itu bebas dari goda kekufuran, kemaksiatan dan kesalahan. Aksi mula jadinya saya mereka berupa tauhid lahir dengan hamba dengan membawa amanah. Pasang aksi mula jadinya mengakui dan menerima kebenaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidullah. Itulah potensi Islam. Tidak ada seorang pun yang lahir kecuali membawa pasen atau amanah azal ini. Tandanya, isyaratnya, setiap bayi yang lahir dalam posisi tangan menggenggam kuat, dan setiap kita pernah berada pada posisi itu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis, "Ma min mauludin illa yulad al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunakkiranihi aw yumajjisanihi." Semua orang yang dilahirkan tanpa terkecuali lahir dalam keadaan Islam, selain aksi mula jadinya. Kedua orang tuanya lah yang kemudian mempengaruhinya menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Anak adalah anugerah kaum muslimin yang sangat berbahagia. Hampir semua pasangan mendambakan anak melalui pernikahannya. Tidak sedikit yang menganggapnya sebagai masalah besar jika tidak memiliki keturunan. Di samping itu, banyak keuntungan yang diharapkan dengan adanya keturunan itu. Dalam Islam, anak adalah ladang pahala dan sumber kebahagiaan dunia akhirat bagi orang tuanya. Di dunia baktinya didambah, di akhirat balasan atau pahala dari hasil jerih payah mendidiknya dinantikan. Demikian mulia dan membahagiakan harapan orang tua dengan memiliki anak. Tetapi pada saat yang sama, anak adalah amanah yang menjadi tambahan ujian berat bagi kedua orang tuanya. Dalam kitab pedoman kita Al-Qur'anul Karim, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah harta bendamu, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu justru lalai dari peringatan dan pengajaran Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat berjalan agama dan orang tua ditambahkan ujian dalam mendidik anaknya. Idealnya kaum muslimin yang sama berbahagia, anak itu menjadi penolong untuk menjulang pahala sebanyak-banyaknya. Faktanya, ada saja anak yang justru menjadi musuh bagi orang tuanya. Sungguh celakalah bagi orang yang mendapat kedua orang tuanya
atau salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Begitu ucap malaikat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagi kita sebagai anak, bakti kepada kedua orang tua, wallahi adalah kunci kebahagiaan hidup dan tiket VIP masuk ke surga. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua adalah kartu mati di dunia dan laknat dan penghalang masuk di surga. Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil akhir, kecuali dosa menyakiti kedua orang tua atau salah satunya. Sesungguhnya siksa perbuatan tersebut akan dipercepat, ditimpakan kepada pelakunya sewaktu masih hidup atau sebelum matinya. Cukuplah kisah Al-Qamah yang mengingatkan kita akan keramat orang tua, khususnya ibu. Ia tersiksa dalam sakratul maut, ruhnya enggan meninggalkan jasadnya. Ia tidak dapat mengucapkan kalimat tauhid. Ia tidak dapat mengucapkan syahadat hanya karena menggores hati ibunya demi mementingkan istrinya. Mari kita waspadai peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nabi Allah SAW tegaskan, musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsu yang ada di antara lambungmu, anakmu yang keluar dari tulang rusukmu, istrimu yang menjadi pasanganmu, dan harta benda dan segala sesuatu yang engkau miliki. Nafsu manusia sejatinya menjadi neikul, perangkat utama dalam hidup untuk merasakan kebahagiaan dunia, memanfaatkan kehidupan dunia untuk bekal akhirat. Sebab sememangnya dunia tempat bercocok tanam, walau dunia mazra'atul akhirat. Nafsu itu ibarat motor penggerak bagi manusia. Nafsu yang memiliki keinginan atau syahwat. Manusia bekerja, makan, minum, berkeluarga, membangun tempat tinggal hingga tidur itu didorong oleh syahwat atau keinginan nafsunya. Nafsu itu harus ada di titik fitrah yang kecenderungannya mesti dikontrol oleh agama. Nafsu yang netral atau seimbang akan cenderung mendorong kepada kebaikan, sementara nafsu yang syahwatnya keluar dari poros fitrah akan cenderung melampaui batasnya. Inilah yang disebut dengan hawa nafsu atau penyimpangan nafsu. Allah merintahkan para hambanya untuk mengontrol hawa nafsunya karena salah satu karakter nafsu ialah cenderung kepada keburukan. Selama manusia memiliki nafsu, ia harus senantiasa waspada dan tidak boleh lengah. Allah Subhanahu wa taala merekam curhat Nabi Yusuf alaihissalam yang selalu mengkhawatirkan dirinya terpedaya oleh nafsunya meski saat diuji beliau selamat. Wa ma ubarri'u nafsi innal nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nafsu kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memperturutkan hawa nafsu atau nafsu ammarah akan mengakibatkan sejumlah efek negatif dalam kehidupan kita. Anak, pasangan, dan harta dapat menjadi musuh yang berbahaya akibat memperturutkan hawa nafsu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, selain nafsu itu memiliki karakter yang menjerumuskan, ada nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengupayakan agar nafsu ini senantiasa berada dalam rahmatnya. Upaya mempertahankan diri terhadap godaan nafsu seringkali menjadi lebih berat karena adanya faktor eksternal. Dalam hadis dan dua ayat sebelumnya disebutkan bahwa pasangan, anak, dan harta dapat menjadi pemantik atau penyebab dalam meliputi hawa nafsu, ditambah lagi pengaruh dari orang lain atau pihak lain. Sungguh, orang yang mampu mengendalikan nafsunya ialah orang yang kuat.
seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, bukanlah yang kuat karena hebat bergulat, bergalak, bertubuh, tetapi yang kuat adalah orang yang hebat dan yang dapat menahan nafsunya ketika dia marah. Kalau begitu, bagaimana cara mengendalikan nafsu dan mengupayakan agar nafsu itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya kaum muslimin yang sangat berbahagia, kita bisa temukan dalam amalia Ramadan yang kita jalani kemarin. Yang pertama, menjaga nafsu tetap dalam keimanan dan keikhlasan. Puasa dan seluruh ibadah yang seluruh ibadah itu didasari dengan iman dan hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin pamer ibadah, mengharap pujian dan penghargaan orang lain. Wa mau sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kedua, menyibukkan diri dengan ibadah yang istiqamah. Dengan sibuk dan fokus mengerjakan amalia Ramadan. Siang hari kita puasa, malam hari kita sibuk berzikir, sholat malam, mengaji. Hari-hari kita terasa jauh lebih berarti dan bermakna. Pola hidup yang sehat dan jauh dari toksik. Tidak ada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, apalagi berdusta. Kenapa? Karena madlam yadah aula zura wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang berpuasa tapi tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan justru menyebar dusta, maka Allah tidak butuh pada amalannya meninggalkan makan dan minum, sia-sia puasanya. Ketiga, kaum muslimin menjauhi lingkungan yang buruk dan mencari teman yang baik. Hal ini tergambar dalam praktek ibadah komunal atau ibadah yang dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Seperti sholat berjamaah ditambah dengan iftar berjamaah, bahkan terkadang sahur berjamaah. Itu mengandung banyak nilai kebaikan. Lingkungan sehat sebab anggota jamaah adalah orang-orang yang tercerahkan, mau mendengarkan instruksi iman atau pemimpin, merapikan dan menyempurnakan saf dalam komunitas atau organisasi kemasyarakatan, mau saling membantu dalam amar ma'ruf nahi munkar, serta siap untuk saling mengingatkan akan kesabaran dan kebenaran, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan jalinan kasih dan silaturahim. Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wa la tunyan tadkhul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, jaga ketentraman dan kedamaian, berilah makan, sambunglah silaturahim, dan kerjakanlah salat pada malam ketika manusia yang lain banyak yang tidur. Niscaya kalian akan dimasukkan ke dalam surga dengan keselamatan. Selain silaturahmi, selain menjadi tiket masuk surga, juga bermanfaat semasa kita hidup di dunia. Man ahabba ayyusta ta'ala fi rizqihi wa ayyusta ala fi atharihi falyasil rahimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya, khususnya dengan kerabatnya. Waktu sahur dan berbuka puasa juga mengajarkan pentingnya mengatur waktu. Tidak makan sahur akibat telat bangun bisa membuat puasa kurang berisi atau karena kita loyo, atau bisa kekurangan air dehidrasi. Sementara iftar atau berbuka puasa sebelum waktunya itu merusak atau membatalkan puasa. Setiap detik waktu hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat berarti, maka kita harus mampu memanfaatkannya. Orang yang mampu memanfaatkan waktunya alamat orang yang cerdas dan menjadi garansi dalam kehidupannya, dalam kesuksesan usahanya. Menarik untuk disimak pesan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Menunda amalan untuk menunggu waktu luang adalah bentuk kebodohan jiwa. Keempat, kaum muslimin banyak bertaubat dan beristighfar, memohon ampun Allah, dan yang terakhir senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tutup ayat Ramadan dan puasa dengan firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hamba bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku begitu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia bermohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Alhasil, hamba yang berhasil mengontrol nafsunya disiapkan surga tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Alhamdulillah, jika kita sejauh ini lulus dari ujian nafsu, tetapi keberhasilan kita tersebut tak lantas membuat kita berbangga diri, apalagi sampai membuat kita merasa suci. Allah ingatkan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa." Jangan sampai kamu menganggap dirimu suci, sebab dialah yang mengetahui siapa yang bertakwa di antara kamu. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai kesucian diri kita, sebab penilaian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dan bukan rekayasa. Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang paling suci, tetapi tidak pernah jumawa menganggap dirinya paling suci. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa beliau tidak kurang atau selalu beristighfar 100 kali dalam sehari, dan beliau salat hingga kakinya bengkak. Demikian lamanya beliau salat. Sederhana, beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin a'idin wal aidat rahimakumullah. Karena itu, amaliyah Ramadan 1 bulan sepatutnya kita tetap pertahankan dan bawa ke 11 bulan berikutnya. Beramal dengan dasar iman dan ikhlas, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa minimal 3 hari dalam sebulan. Membaca Al-Quran minimal 100 ayat setiap hari. Memperbanyak salat sunat, mengerjakan 12 rakaat salat rawatib dan salat malam serta qiyamul lail, tahajud dan witir. Yang berikutnya menjaga prinsip dan semangat salat berjamaah kita, yang di dalamnya ada silaturahim dan protokol lingkungan yang sehat, dan yang paling terakhir adalah senantiasa berdoa memohon pertolongan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, nafsu yang kita selalu jaga dan kendalikan agar tetap fokus pada poros fitrahnya akan menjadikan kehidupan kita berjalan secara seimbang dengan kinerja yang berkualitas. Dengan begitu insya Allah ijabah permohonan kita akan merengkuh bahagia dunia, bahagia di akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان وجعل عبايته التقوى. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله ربنا الأعلى فقد فاز من اتقى
واعلموا أن الله أمركم بأمره عظيما أمركم بالصلاة والسلام على نبيه كريما فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزد فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل مودة شامتنا وبذل الخير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا اللهم أدم السعادة في وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين جعل الله وإياكم من العائدين والفائزين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين عيد سعيد كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kita punya hijau ini bukan? Nanti kami kalau sudah kena semua. Anu, pegang dulu. Pegang dulu ya. Lepas ini bentar. Video tuh.
Hai, assalamualaikum teman-teman. Minal aidin wal faizin. Maaf ya baru menyapa karena tadi lagi fokus. Nih suasana di sini ya. Ya. Mohon maaf lahir Iya, batin. Bu. Nah suasana di sini ya teman-teman, ini ramai banget ya. Tadi Bunda itu tidak dapat di dalam masjid ya, jadi kita di halaman masjid. Nih, ya. Ini suasananya. Suasananya. Nanti kita live di rumah lagi ya pada saat makan bersama ya. Nah, gitu. Bunda sudahi dulu live-nya ya. Nanti kita nah itu anak-anak muda semua itu. Say hi. Nah, kita pulang dulu ya. Nanti Bunda sapa-sapa di rumah ya. Kalau sampai di rumah karena kita pulang dulu ini. Nanti live kalau makan bersama di rumah ya. Ini kita pulang. Maaf ya, nanti Bunda sapa-sapa ya. Mohon maaf lahir batin dan semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.